Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1244. Sebenarnya, Teguh memikirkan hal itu juga. Membantu Magarina kembali naik tahta adalah hal yang sangat penting. Ini pasti akan menguntungkan dan dapat mengubah tata dunia. Dunia ini bukan hanya ada Serenara, tapi masih banyak negara kuat lainnya. Jika dia bisa menyelesaikan masalah ini, hubungan Frans Timur dengan Serenara akan sangat dekat di bawah pemerintahan Magarina. Apalagi, sampai Bayangan dan Rana berhasil mulai sekarang, Serenara akan memiliki sekutu yang sangat dapat diandalkan di benua Eronia. Teguh sudah memikirkan segalanya sebelum setuju mengikuti kompetisi ini. Ah, apa yang kamu bicarakan? Kak Teguh, kamu tolong berhenti menggodaku. Begitu Bayangan mendengar ucapan Teguh, wajahnya langsung memerah. Tampaknya dia malu-malu, tetapi sebenarnya dia sangat senang. Pria seperti ini, ternyata bisa malu juga. Teguh tidak peduli dengan reaksinya dan malah bertanya keberadaan Magarina dan Rana. Bayangan, di mana Ratu? Oh, Bayangan terdiam sejenak, lalu menjawab, Rana membawanya pergi ke gereja terdekat untuk berdoa, dia akan kembali pada sore nanti. Aku memerintahkan pasukan serigala elit untuk mengawal mereka, seharusnya nggak ada masalah. Alexander tahu di mana Magarina dan Katarina berada, tetapi dia tidak menyebutkannya. Dia bahkan menantang Teguh dengan terang-terangan. Untuk saat ini, dia seharusnya tidak akan melakukan apapun pada mereka. Kemudian, Teguh memberikan Bayangan perintah, setelah mereka kembali, suruh mereka datang menemuiku. Aku perlu mengetahui beberapa hal tentang Frans Timur. Aku akan bermeditasi dahulu. Karena akan mengikuti kompetisi besar, Teguh harus memanfaatkan setiap menit dan detiknya untuk memulihkan kekuatannya sebaik mungkin sebelum perjalanan ke Borealis. Aku mengerti Kak Teguh. Di sisi lain, kota Senggigi. Di Bahari Indah. Pada sebuah villa, ketika mendirikan Sekte Kegelapan, di sini telah dibangun sebuah markas rahasia sebagai markas besar Sekte Kegelapan. Tempat ini digunakan oleh Rina, Manggala dan anggota-anggota Sekte Kegelapan lainnya berunding tentang hal-hal penting. Sekarang, di sebuah ruangan rahasia, Rina sedang duduk bersila di atas tempat tidur, wajahnya pucat sekali, alisnya juga sangat berkerut. Dia terlihat tidak sehat dan menahan sakit. Sejak mendapatkan luka dari bertarung dengan nenek moyang keluarga Yadira, dia terus mencoba untuk menyembuhkan lukanya sendiri. Sayangnya, Rina mencoba mengatur napasnya, namun tetap memuntahkan darah segar. Lukanya semakin parah dibandingkan sebelumnya, racun telah menyebar dan sudah tidak dapat dikendalikan. Tok, tok, tok. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar. Rina mengambil napas dalam-dalam, menghapus darah di sudut bibirnya dan mencoba untuk berdiri. Kemudian dia membuka pintu dan melihat siapa yang datang. Di luar pintu berdiri seorang wanita cantik, ternyata dia adalah putri suci Sekte Obat-obatan Sena Sabel. Rina sedikit terkejut, tetapi tetap membiarkan Sena masuk. Nona Rina, Sena dengan penuh perhatian menatapnya dan bertanya, bagaimana keadaan lukamu? Luka. Tangan Rina yang memegang cangkir teh tiba-tiba gemetar. Namun, dia mencoba untuk tenang dan pura-pura baik-baik saja. Nona Sena, apa yang kamu maksud dengan luka? Aku agak nggak mengerti. Sena duduk dengan sendirinya dan dengan yakin berkata, tentu saja, luka yang kamu dapat dari pertarungan dengan Yeni, nenek moyang keluarga Yadira. Sekte Kegelapan, pemimpin sekte, aku ingin mengatakan bahwa, apa kamu bisa? Sena masih berbicara. Jauh dari dugaannya, tiba-tiba wajah Rina berubah menjadi sangat menyeramkan. Matanya yang jernih juga berubah menjadi sangat menakutkan. Dengan sekejap, 5 jari tangan kanannya berubah menjadi cakar tajam. Dia menerjang Sena dan dalam sekejap mencengkik lehernya. Kekuatannya begitu besar sehingga hampir membuat Sena kehabisan napas. Dalam kemarahan Rina, kecepatannya begitu cepat sehingga Sena tidak bisa bereaksi dan sudah berhasil ditaklukkan. Ak, ha. Sena mulai sesak. Dia terus berusaha untuk bernapas, namun sia-sia. Bab 1245. Tampaknya kemarahan Rina belum akan mereda. Ini bukan urusanmu. Kamu, sialan. Ucapan Rina terdengar sangat ketus dan membuat bulu kuduk merinding. Sena sudah berjuang sekuat tenaga, tetapi dia sama sekali bukan lawan bagi Rina. Wajahnya memerah, kakinya bergerak-gerak dengan tidak teratur, matanya mulai kabur, seketika Sena mulai kehilangan kesadarannya. Tampaknya Sena akan kehilangan nyawanya.
Rina, jangan bunuh dia, akulah yang memberitahunya tentang keadaanmu. Di saat kritis, seseorang bergegas masuk, orang itu adalah Sinta. Dia tahu situasinya tidak baik, dengan tergesa-gesa dia berkata, aku tahu kamu terkena racun leluhur keluarga Yadira. Tubuhmu semakin lemah, aku ingin meminta saran darinya, jadi. Sebelum Sinta selesai bicara, Rina mendengus dingin, matanya masih menatap Sinta dan Sena dengan tajam. Tiba-tiba, dia melemparkan Sena hingga menabrak dinding belakang dan langsung jatuh pingsan, dia berbalik menghadap Sinta. Tanpa ragu, dia mengeluarkan energi dari tangannya. Duar, energi yang kuat segera menghantam tubuh Sinta. Sinta seperti terkena pukulan berat bak ditabrak gunung, tubuhnya yang ramping seketika terbang seperti bulu kapas, terhempas ke dinding dan jatuh ke lantai dengan keras. Kenapa? Kenapa kamu mengkhianatiku? Bersamaan dengan itu, suara Rina bergema di ruangan. Saat Sinta ingin menjawabnya dan mencoba untuk bangkit, tiba-tiba dia memuntahkan darah segar. Nona Rina Yulianto. Melihat situasi tersebut, Sena berusaha mengambil napas dalam-dalam dan dengan keras menahan rasa sakitnya. Leluhur keluarga Yadira sangat terkenal dengan kekuatan tapak pasir hitamnya yang sudah mencapai tingkat paling sempurna. Alam bela diri dewa dengan kekuatan telapak tangannya, ditambah dengan racun yang tersembunyi di dalamnya. Sudah tak terhitung, korban dari jurus itu. Belum lagi dengan kekuatan telapak tangannya yang dahsyat. Racun itu saja sudah cukup untuk membuat seseorang mati. Dalam 7 hari, tubuh manusia akan berubah menjadi nanah dan darah. Anggota tubuh akan menjadi tulang kering dan itu mengerikan. Sena belum selesai bicara. Sudah cukup. Rina berteriak keras dan langsung memotong ucapannya. Kehidupan dan kematianku tidak ada hubungannya dengan kalian, jadi kalian nggak perlu ikut campur. Kalau saja, Rina berbicara dengan tegas. Tapi kali ini, Sena memotong ucapannya, bagaimana jika kematianmu ada hubungannya dengan Teguh? Teguh, ucapan Sena, sederhana dan langsung menghantam hati Rina, aura jahat di tubuhnya hampir menghilang. Kamu ngomong apa? Rina dengan cepat mendekat, kedua tangannya erat menggenggam lengan Sena, kuku-kukunya hampir menusuk kulitnya. Lengan Sena Sabel terasa sangat sakit karena dicengkeram erat oleh Rina. Alisnya berkerut dalam kebingungan dan tak bisa menjawab. Rina akhirnya sadar bahwa reaksinya terlalu berlebihan dan terlalu kasar. Dia segera melepaskan kedua tangannya, lalu bertanya, cepat katakan, apa maksud dari ucapanmu tadi? Sena sambil menggosok lengannya menjelaskan, pertama-tama, jika kamu mengalami masalah, Teguh akan kehilangan kekuatan jahat dalam kultivasi keluarga Sabel. Rina mengerutkan keningnya. Sena sudah berkata dengan jujur. Kekuatan iblis ular telah menyebabkan banyak masalah bagi dirinya sendiri, tetapi itulah yang dibutuhkan oleh Teguh. Kedua, Teguh saat ini sedang mewakili Serenara dalam kunjungan militer ke Frans Timur. Frans Timur akan segera mengadakan pertandingan besar dan dengan cara ini, akan menentukan raja baru di Frans Timur. Teguh juga diundang untuk ikut serta dalam kompetisi tersebut. Orang yang mengundangnya adalah Jenderal Bintang 5 yang memiliki perselisihan besar dengannya, yaitu Alexander. Pasti ada konspirasi di balik undangan ini. Mungkin, Alexander ingin menipu Teguh ke tempat kompetisi Borealis untuk membunuhnya. Bab 1246. Sena berusaha menjelaskannya dengan baik. Berita ini sudah lama tersebar dan menjadi rahasia umum. Apa maksud ucapanmu itu? Seseorang ingin mencelakai suamiku. Setelah mendengar perkataan Sena, Rina kembali lemas. Namun, karena marah yang memuncak di dalam hatinya, racun dalam tubuhnya pun mulai bereaksi dan dia pun memuntahkan darah segar lagi. Lihatlah dirimu. Melihat situasi itu, Sena terlihat sangat kasihan. Dia menghela napas dan berkata, dalam keadaanmu sekarang, bagaimana kamu bisa membantu Teguh? Lebih baik kamu nggak jadi beban untuknya. Rina terdiam 1000 bahasa. Setelah sejenak menenangkan diri dan menahan darah yang bergolak di dalam tubuhnya, dia menatap Sena dan bertanya dengan suara rendah, Sena, apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Sena menatapnya langsung dan dengan jujur dia berkata, jika kamu ingin membantu Teguh, kamu harus menyembuhkan lukamu sendiri, ini nggak boleh ditunda lagi. Kalau kamu ada masalah, walaupun Teguh bisa kembali dari Borealis, sulit baginya dalam waktu singkat menemukan orang lain yang memiliki kekuatan iblis ular sepertimu. Entah kapan dia bisa berkultivasi dari keluarga Sabel lagi. Rina masih terdiam dan tampak memikirkan ucapan Sena. Untuk Teguh, dia akan bersedia melakukan apa saja. Ini adalah lencana tamu kehormatan dari Sekte Obat-Obatanku.
Sena mengeluarkan sebuah lencana dan memberikannya kepada Rina. Sekte obat-obatan dan Villa Bianco memiliki sedikit hubungan. Jika kamu membawa lencana ini ke sana, Dokter Dewi akan merawatmu. Tentang lokasi Villa Bianco. Di antara kota Senggigi dan ibu kota, terdapat sebuah lembah yang disebut Lembah Yintan. Di dalamnya terdapat Villa Bianco yang terkenal. Lencana itu hanya seukuran telapak tangan, tak berwarna dan berkilau. Ada tertulis kata obat di lencana itu. Rina melihat lencana itu dan tak menjawab apa-apa. Sejak dipengaruhi oleh kekuatan iblis ular dia berubah menjadi dingin. Kecuali, obsesinya terhadap Teguh semakin besar, dia hampir tidak peduli dengan hal lain. Melihat reaksinya, Sena tahu dia menerimanya. Dia meletakkan lencana itu di atas meja, lalu mendekati Sinta untuk meninggalkan mereka di sana. Sena, ketika mereka baru saja sampai di pintu ruang tersembunyi, mereka mendengar Rina memanggil nama Sena, dengan aura yang menakutkan. Hal itu membuat Sena dan Sinta bergidik ngeri lagi. Tolong ingat ini, nggak boleh ada yang tahu tentang aku dan Sekte Kegelapan. Jika kamu nggak mengikuti peringatanku, aku nggak segan untuk menghabisi nyawamu, nggak peduli kamu seorang putri suci dari Sekte Obat-obatan, atau seseorang yang pernah membantuku. Ucapannya terdengar sangat kejam. Rina yang dulu tidak mungkin berkata seperti ini. Setelah mendengar ucapan Rina, Sena hanya bisa tersenyum getir dan pergi bersama dengan Sinta yang sudah pincang. Dia segera meninggalkan Bahari Indah. Sena, Sinta akhirnya sedikit pulih dan ragu-ragu bertanya, kamu pikir, Rina akan membawa lencana kamu dan pergi ke Villa Bianco untuk menyembuhkan dirinya? Sena tidak berpikir sampai sana dan berkata, iya. Sinta masih belum mengerti. Sena menjelaskan, meskipun Nona Rina memiliki sifat yang berubah-ubah dan selalu berada di ambang kegelapan. Bagaimanapun kondisinya, dia akan tetap peduli pada Teguh. Bahkan, jika dia benar-benar menjadi jahat dan kehilangan semua akal sehatnya, dia masih akan tetap mencintai Teguh. Dia akan bertahan hidup dan mencari obat untuk bertemu dengan Teguh. Sinta mengangguk setuju. Ucapannya benar. Meskipun Sinta merasa semakin asing dengan mantan sahabatnya ini, ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu tentang Teguh. Begitu mendengar ucapan Sena, Sinta menjadi lebih lega. Di tempat lain, masih di Bahari Indah, Rina mengikuti mereka berdua keluar dan memperhatikan mereka berdua pergi. Hati nuraninya sedikit tergerak. Sinta mengkhianatinya demi untuk menyelamatkannya, meskipun niatnya baik. Dia hampir membunuh Sena, namun Sena malah memberikannya lencana untuk membantunya mendapatkan pengobatan. Namun, Rina tidak terlalu memikirkannya. Bab 1247. Setelah melihat kedua orang itu menghilang tanpa jejak, Rina mengamati lencana di tangannya dengan saksama. Dia membolak-balikannya, dan terus-menerus memainkannya. Tak lama kemudian, Rina memanggil wakil ketua Sekte Kegelapan, Manggala Naga. Ketua, Manggala memberi salam dengan hormat. Rina menatapnya dengan tajam. Apa dokter dewa dari Villa Bianco yang bernama Zeger Yugis, beneran seperti yang kamu bilang sebelumnya? Bisakah dia benar-benar menyembuhkan racun dan luka di tubuhku? Ya, memang begitu. Manggala menjawab dengan sangat yakin, Ketua, jangan khawatir. Dalam dunia pengobatan, Zeger adalah dewa. Selama dia mau membantu, tak ada penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Kalau dia nggak bisa menyembuhkannya, maka nggak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyembuhkannya. Segera setelah itu, Manggala seakan-akan teringat sesuatu, lalu bertanya, Ketua, apa kamu berencana pergi ke Villa Bianco? Rina mengeluarkan lencana itu dan melihatnya, dia pun berkata dengan santai, aku akan pergi ke Villa Bianco untuk melihat sendiri apa yang membuat dokter dewa ini begitu dihormati oleh banyak orang, bahkan melebihi suamiku. Manggala terdiam karena terkejut. Kasih sayang pemimpin sekte terhadap Raja Serigala, sungguh setinggi langit dan selebar bumi. Manggala Naga, setelah Rina meneguhkan tekadnya, dia mulai menyusun rencana. Pergilah sekarang dan kumpulkan elit dari Sekte Kegelapan. Tunggu sampai aku sembuh dan kembali, lalu kita akan bersama-sama pergi ke Borealis di France Timur buat ikut kejuaraan. Baik, Ketua. Manggala menyetujui dan segera pergi untuk mengurusnya. Setelah semuanya diatur, Rina segera berangkat dari kota Senggigi menuju Villa Bianco. Beberapa jam kemudian, Rina tiba di luar lembah. Tempat ini sangat indah dan terpencil, jarang dikunjungi orang. Dikelilingi pegunungan hijau, sungai yang jernih, dan diselimuti kabut. Benar-benar jauh dari hiruk-pikuk duniawi. Tempat ini adalah lembah Yintan.
Sebuah jalan setapak dari bebatuan biru panjang terbentang menyusuri lembah, berkelok-kelok seperti ular, dan mengarah langsung ke dalam kabut lembah. Yintan, Rina langsung menapaki jalan setapak dari bebatuan biru itu. Berhenti. Siapa kamu? Tempat ini adalah wilayah Villa Bianco. Orang asing dilarang masuk. Rina menghela napas. Saat hendak mendaki, tiba-tiba sekelompok orang muncul dan menghalangi jalannya. Mereka mengenakan jubah panjang berwarna biru tua dan berpakaian seperti orang kuno. Mereka semua adalah murid-murid dari Villa Bianco. Aku tamu kehormatan Sekte Obat-Obatan. Rina mengeluarkan lencana yang Sena berikan kepadanya. Karena aku terkena racun aneh, aku sengaja datang untuk mengunjungi Tuan Seger Yugis, selaku pemilik Villa Bianco, untuk meminta bantuannya menetralisasi racunku. Tolong bantu aku. Orang-orang Villa Bianco tidak lagi menyulitkannya ketika mereka mendengar bahwa dia datang untuk berobat dan membawa lencana dari Sekte Obat-Obatan. Oh, ternyata tamu dari Sekte Obat-Obatan. Silakan masuk. Seorang pria dewasa yang memimpin rombongan langsung mempersilahkannya masuk dan memimpin di depan untuk menunjukkan jalan. Rina mengikuti di belakangnya menuju Villa Bianco. Ngomong-ngomong, boleh aku tahu siapa nama Nona? Pria parubaya itu berjalan sambil bertanya dengan santai. Namaku Yuli. Rina tidak menyebutkan nama aslinya. Pria kekar itu tidak terkesan dan menganggukkan kepalanya. Nona Yuli, kalau kamu tahu tentang Sekte Obat-Obatan dan Villa Bianco, tampaknya kamu berasal dari dunia seni bela diri kuno. Benar, kan? Benar, baru-baru ini muncul Sekte Kegelapan di dunia seni bela diri kuno. Apa kamu pernah mendengarnya? Pria itu dengan santai bertanya lagi. Bab 1248. Sekte Kegelapan. Mendengar kedua kata itu, mata Rina langsung bersinar dingin. Dia berpura-pura tak peduli dan bertanya dengan santai, Sekte Kegelapan sedang ramai diperbincangkan, aku memang mendengar beberapa hal tentangnya. Ada apa? Enggak apa-apa. Pria parubaya itu hanya tersenyum tanpa menoleh. Kami selalu tinggal di Villa Bianco dalam lembah Yintan dan kami nggak tahu banyak tentang dunia luar. Makanya, begitu melihat kamu datang dari luar lembah, aku langsung bertanya. Rina melepaskan kewaspadaannya dan berkata dengan acuh tak acuh, Sekte Kegelapan sudah banyak membantai pejabat tinggi Serenara. Siapapun yang sedikit saja mengikuti perkembangan berita, pasti tahu tentang hal ini. Siapa sangka, begitu Rina selesai berbicara, ternyata, orang-orang Villa Bianco ini pandai bicara. Nggak mungkin, menurutku, ketua Sekte Kegelapan ini orangnya emosian. Dia bisa menandingi kekuatan leluhur keluarga Yadira, ini menunjukkan kalau kekuatannya sangat luar biasa dan cukup untuk menyapu bersih sebagian besar kekuatan seni bela diri kuno. Hanya saja, sifatnya jauh lebih buruk. Sangat terburu-buru membuat kegaduhan besar, seperti takut orang lain nggak tahu kemampuannya. Untuk apa sih dia pamer seperti itu? Sama sekali nggak tahu cara bersikap rendah hati. Orang-orang seperti ini sering berbicara tanpa berpikir. Namun, wajah Rina berubah menjadi dingin. Jangan bicara lagi. Kalau aku jadi ketua Sekte Kegelapan, aku pasti akan bersembunyi dan diam-diam memperkaya diri. Salah satu murid lainnya mencibir, dia nggak mungkin sebodoh itu untuk langsung bertarung mati-matian dengan leluhur keluarga Yadira begitu dia muncul. Bukankah itu sama saja dengan cari ribut? Begitu mendengar ucapannya, semua orang tertawa terbahak-bahak. Bukan hanya bodoh, tapi juga kejam dan haus darah. Dia membunuh puluhan master alam bela diri sekaligus dan menyinggung sebagian besar master di dunia seni bela diri kuno. Benar-benar bodoh. Ya, betul sekali. Sekte Kegelapan sudah menyinggung para petinggi Serenara dan keluarga-keluarga kuno tersembunyi di dunia seni bela diri. Ini akan menjadi masalah yang rumit. Sekte Kegelapan, sepertinya tidak akan bertahan lama sebelum dibabat habis oleh orang lain. Haha, semua orang tertawa lebar. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa wajah Rina yang berada di antara mereka, sudah sedingin es. Di bawah pengaruh kekuatan iblis ular, Rina sulit mengendalikan emosinya sendiri. Setelah diprovokasi oleh orang-orang ini, kekuatan iblis ular telah sepenuhnya menguasai akal sehatnya. Wus, wajah Rina mendadak diliputi hawa dingin dan kekuatan di tangannya berderak. Dengan kedua telapak tangannya bersinar, kekuatan dahsyat menghantam semua orang dan menjatuhkannya dengan keras ke tanah, menyebabkan mereka semua memuntahkan darah tanpa henti. Kata-kata kalian tadi, siapapun yang berani mengulanginya, aku pastikan dia mati dengan mengenaskan. Dengan nada yang penuh dengan aura pembantaian,
Rina meluapkan kemarahan yang berapi-api, seperti raja penyamun malam yang akan membantai semua makhluk hidup. Dasar lancang. Lancang sekali. Kurang ajar. Ancaman Rina tidak membuat orang-orang Villa Bianco ini takut. Setelah mereka bangkit, masing-masing dari mereka mengambil pil dan menelannya. Setelah itu, mereka mengepung Rina dan mulai mengecamnya. Kami cuma mengobrol tentang ketua sekte kegelapan, tapi kenapa kamu begitu marah? Jangan-jangan, kamu ini anggota sekte kegelapan? Ya. Pria parubaya yang memimpin itu menatap dingin ke arah Rina. Aku rasa begitu. Kalau enggak, dengan reputasi sekte kegelapan, orang biasa akan menghindarinya dengan segala cara karena takut akan mendapat masalah. Kenapa mereka mau membela sekte kegelapan? Aku benar-benar nggak percaya. Anggota sekte kegelapan yang datang ke Villa Bianco untuk meminta pertolongan, bahkan berani menyerang kita. Kalian benar-benar kejam. Seorang anggota sekte kegelapan seperti kamu, berani bermain-main dengan kami. Hari ini aku akan bongkar kedokmu. Rina terdiam. Mereka semua adalah murid-murid Villa Bianco. Sebagai tokoh terkemuka di dunia medis, mereka juga memiliki kebanggaan mereka sendiri. Mengenai Rina, seorang anggota sekte kegelapan seperti dia, mereka sama sekali tidak peduli. Lagi pula, hanya ketua sekte kegelapan yang luar biasa dan setara dengan leluhur keluarga Yadira. Sedangkan yang lainnya hanyalah bawahan biasa. Bab 1249. Bahkan, menurut mereka, pemimpin sekte kegelapan seharusnya setara dengan leluhur keluarga Yadira. Setidaknya mereka seperti pria tua yang telah berusia ratusan tahun, dan tentunya bukan seorang wanita cantik seperti yang ada di hadapan mereka saat ini. Oleh karena itu, mereka bertindak semena-mena. Rina murka, aura kegelapan yang terpancar di kedua mata Rina makin menguat, bahkan terdapat jejak asap hitam yang terlihat samar menyelimuti tubuhnya. Mengingatkan pada iblis ular yang pernah dihadapinya. Provokasi para murid Villa Bianco. Makin menyulut emosinya, tanda-tanda iblis mulai terlihat dalam dirinya. Wush! Rina tak membuang waktu lagi dan langsung bertindak. Tangannya yang halus dan kuat dipenuhi dengan energi yang dahsyat, siap menghancurkan segalanya. Mau berkelahi? Kamu pikir kita akan takut? Datang ke Villa Bianco hanya untuk mencari masalah, kamu salah tempat. Lawan dia. Serentak, semua murid Villa Bianco menyerang Rina. Duar. Namun, dalam sekejap, luapan energi yang dahsyat meledak dari tubuh Rina bak banjir bandang yang menerjang, menghempaskan para anggota di sekitarnya. Mereka tersungkur bagaikan daun yang patah, terhempas ke segala arah. Aduh, kakiku, astaga, ah! Para anggota tergeletak di tanah sambil mengerang kesakitan. Wush, sesh. Meskipun pertarungan mereka singkat, suaranya yang dahsyat berhasil menarik perhatian semua penghuni Villa Bianco lainnya. Semua orang berbondong-bondong datang. Tuan Lutfi. Wanita ini dari sekte kegelapan, dia sudah melukai kami. Seorang pria muda yang memimpin kelompok itu bangkit dengan susah payah kala melihat bala bantuan yang datang. Dia menunjuk ke arah Rina dan mengadu pada mereka. Anggota sekte kegelapan. Mendengar itu, sekelompok orang yang datang langsung menegang. Pemimpin sekte kegelapan terkenal kejam. Dia telah membantai puluhan pejabat ibu kota dan banyak ahli di dunia bela diri kuno, di antaranya ada yang berasal dari alam kaisar kultivasi. Kekejamannya telah tersebar ke segala penjuru. Ini sudah menjadi rahasia umum. Oleh karena itu, setelah mengetahui identitas Rina, para anggota Villa Bianco hanya mengepungnya tanpa segera melancarkan serangan. Kalian, meski mereka tak menyerang, bukan berarti Rina akan tinggal diam. Dia menatap semua orang dengan tajam, wajahnya yang putih tanpa cacat tampak begitu tegang dan dingin. Kalian yakin mau melawanku? Mereka tak menjawab, tetapi tetap mengepung Rina sambil menatapnya penuh waspada. Ekspresi Rina tampak makin dingin. Kalau begitu, sudut bibirnya melengkungkan senyum dingin, lalu kedua tangannya terangkat pelan. Sepasang tangan putih mulus mulai terlihat, di atasnya terakumulasi energi yang begitu kuat. Saking kuatnya hingga ruang di sekitar mulai terdistorsi. Jelep, jelep, melihat hal ini, para murid menelan ludah sembari meningkatkan kewaspadaannya. Reputasi sekte kegelapan yang kejam membuat mereka tak berani meremehkan. Bus, telapak tangan Rina perlahan mulai meluncur ke depan. Berhenti. Saat, suara penuh keberanian terdengar dari kejauhan. Semua orang serentak menoleh. Di kejauhan, seorang penatua yang berpenampilan anggun dan bijaksana terlihat berjalan perlahan. Bertubuh gagah, berparas anggun, melangkah dengan ringan, elok bagaikan dewa,
rambut dan jenggotnya putih bersih, menambah aura kebijaksanaannya. Dialah dewa tersembunyi dari lembah Yintan, pemilik villa Bianco, Zeger Yugis. Bab 1250. Dari penampilan dan auranya saja, dia sudah seperti obat mujarab yang langka di dunia. Membuat pikiran dan jiwa-jiwa manusia menjadi jernih dan tenang. Ketika Rina melihat orang ini, entah kenapa semua amarahnya menguap seketika. Dia tahu, orang yang ada di hadapannya ini pastilah Zeger Yugis. Nona Rina, maafkan aku. Zeger melangkah maju, lantas membungkuk dalam-dalam seraya meminta maaf dengan tulus kepada Rina. Para murid ini kurang pengawasan hingga bisa bersikap kasar kepada Nona Rina. Tolong jangan salahkan mereka. Melihatnya bersikap sopan, kemarahan Rina pun menurun drastis. Namun, sebelum dia sempat bicara, para murid yang terluka itu mulai mengadu satu persatu, Master, dia adalah ketua iblis dari Sekte Kegelapan. Dialah yang menyerang lebih dulu tanpa alasan. Ya, mengapa Master harus meminta maaf padanya? Master, wanita iblis ini tak boleh. Melihat kedatangan Zeger, para murid berpikir akan mendapatkan perlindungan, hingga mereka menjadi makin tak terkendali. Mereka tak menyadari, raut wajah Rina sudah berubah sedingin es, tampak aura kemarahan yang sangat kental hingga auranya menyebar ke seluruh penjuru ruangan. Para murid tak menyadari itu, tetapi Zeger tahu. Diam. Sebagai master pemilik villa, Zeger tentu memiliki otoritas yang mutlak di sini. Dengan satu teriakan keras darinya, semua orang langsung diam. Apa yang sedang kalian bicarakan? Zeger memandang mereka dengan wajah serius, lantas berkata tegas, aku menerima pesan dari Putri Suci Sekte Obat-Obatan, Nona Rina adalah tamu kehormatan dari Sekte Obat-Obatan. Jangan salahkan aku kalau bersikap kasar pada siapapun yang berani bicara omong kosong lagi. Para murid yang dia pandangi mulai menunduk satu persatu, tak ada yang berani memprovokasi lagi. Sebenarnya, Zeger Yugis sudah bisa menebak identitas Rina. Hanya saja, Sekte Kegelapan begitu kuat. Bahkan Sanu Yadira yang setingkat leluhur pun tidak dapat menghentikan Rina, apalagi Villa Bianco yang tak terkenal ini. Nona Rina, setelah menegur murid-muridnya, Zeger menatap ramah ke arah Rina sembari berkata, silakan masuk. Aura hitam di tubuh Rina perlahan mulai mereda. Aura pembunuhan yang menyelimuti sekitar pun mulai lenyap. Kemudian, Rina mengikuti Zeger memasuki aula Villa Bianco. Tak ada yang mengikuti mereka, hanya tersisa 3 orang di sini. Rina, Zeger, serta seorang pria parubaya, yang berwajah ramah. Dia adalah murid kesayangan Zeger, Didi Revon. Nona Rina, setelah duduk, Zeger berkata dengan penuh makna, dalam perjalanan ke sini, aku melihat napasmu yang terkadang lemah, tapi terkadang cepat. Hal itu mungkin disebabkan oleh tapak pasir hitam dari leluhur keluarga Yadira. Kalau nggak salah, kamu pasti adalah pemimpin Sekte Kegelapan yang belakangan ini terkenal, kan? Meski tengah bertanya, tetapi nada bicara Zeger terdengar begitu yakin. Rina tidak menyangka, hanya dengan napasnya saja, Zeger bisa mengetahui begitu banyak hal. Zeger mengungkapkan ini pasti dengan niat tertentu. Rina mengangkat kepala, menatap Zeger dengan dingin seraya berkata, jadi, apakah dokter dewa yang terkenal di Serenara ini akan menolak mengobatiku setelah tahu kalau aku adalah pemimpin Sekte Kegelapan? Seorang dokter yang hebat akan memiliki hati yang penuh belas kasih, menyelamatkan semua makhluk dari penderitaan, menenangkan jiwa dan pikiran tanpa pamrih, memperlakukan semua orang sama, dan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan orang lain. Jangan-jangan, reputasi seorang Zeger hanyalah omong kosong belaka. Rina sudah terperangkap dalam delusi yang parah. Jika bukan karena teguh, dia tak akan pernah datang meminta pertolongan. Oleh karena itu, ketika menghadapi situasi seperti ini, dia mulai berbicara kasar tanpa berpikir. Setelah mengucapkan kata-kata itu, bab 1251. Seluruh tubuhnya diselimuti aura kemarahan yang siap meledak kapan saja. Nona Rina bercanda, iya. Zeger tertawa ringan, lantas menjelaskan, meskipun aku tinggal di tempat terpencil, aku masih mendengar kabar tentang istana Serenara dan dunia bela diri kuno. Para pejabat Serenara dan berbagai kekuatan di dunia bela diri kuno bersekongkol menggunakan kekuasaan dan kekuatan mereka untuk bertindak semena-mena. Sudah lama aku nggak menyukai mereka. Nona Rina membunuh para pejabat dan kaki tangannya demi kepentingan rakyat. Tentu aku sangat senang, mana mungkin aku memiliki rasa dendam. Tolong jangan bicara seperti itu lagi. Melihat wajah dan tatapannya yang ramah, Rina merasa lega ketika merasa Zeger tidak berbohong.
Nona Rina, silakan duduk. Biar ku periksa denyut nadimu sekarang. Setelah mengatakan itu, beberapa helai sutra tiba-tiba melesat dari tangan tua Zeger yang berkilau. Rina merasakan dingin di pergelangan tangannya, melihat benang tipis yang hampir tak terlihat melilit pergelangan tangannya, lalu berdenyut bersama nadinya. Memeriksa denyut nadi dengan benang sutra. Zeger dengan mudah menguasai keterampilan medis tingkat tinggi seperti ini, tidak heran dia dijuluki sebagai master medis. Selanjutnya, Zeger meletakkan jarinya di atas benang untuk merasakan denyut nadi Rina. Tak lama setelah itu, Zeger perlahan mengangkat kepalanya dan menarik kembali benang sutra tersebut. Bagaimana? Rina bertanya gelisah. Zeger berkata dengan tenang, paru-parumu terluka akibat kekuatan telapak tangan leluhur keluarga Yadira, racun pasir hitam sudah menyebar ke seluruh tubuhmu. Kondisimu sudah sangat kritis. Kritis. Jika ini dikatakan orang lain, ini tak ada bedanya dengan vonis mati. Namun Zeger tampak begitu tenang, menunjukkan kalau dia tahu jalan keluarnya. Tapi, benar saja, dia berkata yakin, aku punya cara untuk menyembuhkanmu dalam sebulan. Sebulan. Rina tidak bisa menunggu selama itu. Dia segera berkata, Master, aku mungkin gak bisa menunggu selama itu. 4 hari lagi, aku harus pergi ke Frans Timur di benua Eronia, ke suatu tempat bernama Borealis, untuk berpartisipasi dalam sebuah kompetisi besar. Dengan kepribadian Rina, sekalipun dia harus mati, dia tetap tak akan membiarkan Teguh terluka. Mendengar kata-katanya, Zeger mengerutkan kening samar, Nona Rina, luka dan racun yang menyerang tubuhmu sudah sangat parah. Kalau harus menundanya 1 atau 2 hari lagi, kamu akan makin sulit disembuhkan. Maaf, aku nggak bisa menyembuhkanmu dalam waktu 4 hari. Setelah mengatakan itu, Zeger kemudian menggelengkan kepala seraya menghela napas, terlihat tak berdaya. Guru, bukankah ada cara lain? Mungkin kita bisa mencobanya. Pada saat ini, Didi, murid yang selalu berdiri di samping Zeger, diam-diam mengamatinya memeriksa Rina, lalu memberikan saran dengan raut wajah penuh keraguan. Mendengar ucapannya, ekspresi Zeger sontak berubah dan menegurnya, kamu tahu apa? Apa kamu punya hak untuk ikut campur dalam diagnosaku? Wajah Didi langsung memucat, dia lalu mundur dengan malu. Namun, Rina menyadari sesuatu. Zeger masih punya cara lain. Hanya saja, dia tidak mau memberitahunya. Maka, dengan wajah dingin, Rina menatap Zeger sembari bertanya, Zeger, apa maksud ucapan muridmu barusan? Zeger menghindari tatapannya dan menjelaskan, Nona Rina, mohon maaf. Muridku ini memang bodoh dan pengetahuannya masih setengah-setengah. Dia memang suka bicara omong kosong, jangan terlalu dipikirkan. Omong kosong. Rina tidak akan mempercayai itu. Dia lantas berkata dengan nada dingin, Master Zeger, kalau kamu benar-benar punya cara untuk menyembuhkanku, kenapa kamu malah menyembunyikannya? Apa kamu pikir aku mudah dibodohi? Cerita bersambung.